Allah berfirman, tegakkanlah kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR, karena Allah. Sekalipun terhadap dirimu. Pernah dengar nggak ada pejabat tinggi negara yang menabung di celengan demi merenovasi rumahnya sendiri? Di zaman ketika kekuasaan seringkali jadi pintu menuju kemewahan, ada satu nama justru berdiri berbeda, menjadikan jabatan bukan untuk mengeruk kekayaan, tapi untuk mengabdi. Beliau adalah Bapak Baharudin Lopa. Tokoh ini bukan sekedar jaksa, ia adalah simbol kejujuran, integritas, dan kesederhanaan. Dan kisah hidupnya adalah tamparan bagi banyak generasi tentang arti sejati dari kata melayani. Lahir pada 27 Agustus 1935 di Mandar, Sulawesi Selatan, Baharudin Lopa kecil tumbuh di tengah lingkungan yang bersahaja, tetapi penuh nilai-nilai luhur. Ia adalah anak desa, namun pikirannya besar. Saat remaja, ia ingin menjadi pembela keadilan. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, karirnya melesat cepat. Di usia 25 tahun, ia sudah dipercaya menjadi Bupati Majene. Tapi jalan hidupnya bukan di jalur birokrasi biasa, melainkan di area pertarungan hukum di mana kebenaran dan kepalsuan saling beradu. Dari Kejati Ternate, Kalimantan Barat hingga Aceh dan Sulawesi Selatan, Bapak Baharudin Lopa mengukir rekam jejak sebagai jaksa yang tajam dan bersih. Hingga akhirnya ia dipercaya sebagai Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan. Tapi siapa sangka, di balik jabatan tinggi itu, rumah Bapak Baharudin Lopa di Makassar tetap sederhana. Untuk merenovasinya, ia menabung di celengan dari gajinya yang ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia bisa saja meminta fasilitas seperti kebanyakan pejabat lain. Namun bagi Bapak Baharudin Lopa, kehormatan lebih berharga daripada kekayaan. Ketika ia di Jakarta, untuk menambah penghasilan, Bapak Baharudin Lopa membuka warteg kecil dan menyewakan Punsol PlayStation di rumahnya. Ia juga menulis di kolom surat kabar, bukan karena ia kekurangan, tapi karena ia menolak mencari uang dengan cara yang kotor. Di rumah dinasnya, telepon dikunci. Anak dan istrinya dilarang menggunakannya karena itu fasilitas negara. Untuk keperluan pribadi, Bapak Baharudin Lopa memasang telepon koin sendiri. Sederhana tapi bermakna. Pada masa Presiden Habibie, Bapak Baharudin Lopa diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Namun tugasnya di luar negeri tak berlangsung lama. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memanggilnya pulang. Pertama, untuk menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Lalu pada tahun 2001, beliau ditunjuk sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Baru sebulan menjabat, langkah Bapak Baharudin Lopa langsung mengguncang Republik. Ia memerintahkan pemulangan para buronan kelas kakap seperti Samsul Nur Salim dan Prajogo Pangestu. Ia juga menyentuh nama-nama besar seperti Akbar Tanjung, Arifin Panigoro, dan Ginanjar Kartasasmita. Bahkan ia menyentuh mantan Presiden Indonesia, Bapak Soeharto. Pernah suatu ketika, ia hendak membeli mobil pribadi. Ia mendatangi Bapak Yusuf Kala yang saat itu agen Toyota di Indonesia Timur. Saat ditawari mobil mewah seharga 100 juta, Bapak Baharudin Lopa justru mencari mobil yang lebih murah. Ketika JK ingin memberinya secara cuma-cuma, Pak Lopa menolak. Tawar-menawar pun berlangsung unik. Penjual ingin memberi potongan harga, sementara Pak Lopa malah ingin menaikkan harga agar adil. Akhirnya mobil itu dibelinya seharga 25 juta dan tetap dicicil. Pernah juga suatu ketika seorang kenalan Pak Lopa memberinya amplop berisi 10.000 US dollar. Pak Lopa langsung menolak. Kita berteman saja, ini tidak perlu, kata Pak Lopa singkat. Putrinya pun pernah minta mau meminjam kursi kantor untuk seminar kampus. Tapi Pak Lopa menolak juga. Bagi Pak Lopa, barang negara bukan untuk urusan pribadi. Ia bahkan tak pernah merasa istimewa. Pernah diundang sebagai saksi di pernikahan, Pak Lopa datang naik angkutan umum. Katanya, ini hari Minggu, bukan tugas negara. Usia 66 tahun tidak menghentikannya. Ia bekerja dari pagi hingga malam, bahkan sering kembali ke kantor di malam hari dan pulang dini hari. Beliau tidak setengah hati. Beliau benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk negeri ini. Namun ajal menjemputnya begitu cepat. Bapak Baharudin Lopa wafat di Riyadh 30 Juni 2001 saat menjalankan tugas negara. Pemakamannya diiringi duka yang sangat mendalam. Di Makassar, pelelangan ikan sempat dihentikan. Para nelayan menunduk menyimak berita kepergiannya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dengan upacara kenegaraan. Bapak Baharudin Lopa adalah pilar moral di tengah dunia yang retak. Ia bukan hanya seorang pejabat, tapi seorang penjaga nurani bangsa. Dalam dunia yang kini dipenuhi kompromi dan ambiguitas, kisahnya adalah mercusuar penanda bahwa kejujuran masih mungkin, bahwa pengabdian tanpa pamrih masih nyata. Dan pertanyaan untuk kita hari ini,
masih adakah Baharudin Lopa yang baru di Indonesia sekarang? Dan apa kita siap menjadi seperti dia? Bapak Baharudin Lopa mengajarkan kita bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Bahwa kesederhanaan bukan tanda kelemahan, tapi justru kekuatan. Dan bahwa integritas adalah warisan yang paling abadi. Doa terbaik kita panjatkan untuk beliau. Dan semoga negeri ini tak kehabisan sosok seperti dirinya. Terima kasih telah menonton. Jika menurutmu kisah ini patut dikenang dan dibagikan, klik like, subscribe, dan share ke orang-orang yang kamu pedulikan. Karena kisah seperti ini tak boleh hilang di telan zaman.